Assalamualaikum, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi terkait dengan Capacity Requirement Planning, atau kita singkat menjadi CRP. Apa itu CRP? Capacity Requirement Planning adalah sebuah metode bagaimana kita mengelola sumber daya. Tujuannya untuk memastikan apakah kapasitas produksi dan operasional yang dijalankan oleh suatu perusahaan itu sejalan dengan demand pasar, yang kadang-kadang demand ini turun naik berfluktuatif. Jadi intinya adalah cara untuk mengelola sumber daya yang kita miliki nih. Sumber daya itu orang, bahan baku, peralatan, untuk memastikan apakah kemampuan kita untuk memproduksi dan melakukan operasional itu sejalan nggak dengan perubahan pasar. Nah, jadi tujuan umum CRP itu memastikan itu, bahwa kapasitas produksi dan operasional perusahaan dapat memenuhi permintaan pasar, gitu. Nah, jadi konsep CRP ini sebenarnya sudah dilakukan atau ada sejak tahun 1975. Jadi yang pertama mencetuskan CRP ini adalah Joseph Orlicki, ya. Nah, tetapi ada juga yang menyatakan atau membuat terminologi CRP bahwa CRP itu adalah proses procurement atau pengadaan material, pengadaan sumber daya, pengadaan bahan baku, pengadaan tenaga kerja yang digunakan untuk proses produksi sehingga dia bersesuaian tuh dengan apa yang diminta oleh pasar. Ya, jadi itu terminologi dari Capacity Requirement Planning. CRP ini biasanya dipakai untuk industri yang sifatnya job shop. Jadi kan ada flow shop, ada job shop. Kalau flow shop, dia buat sesuai dengan aliran saja seperti pabrik kecap. Ya pokoknya dia buat aja, kemudian produk yang dihasilkan dimasukkan ke distributor, ke retail. Tapi kalau job shop itu gini, dia tidak akan bekerja kalau tidak ada permintaan dari konsumen. Ya, kalau flow shop mau ada permintaan enggak, kayak pokoknya dia buat kemudian dibebankan ke retail atau distributor. Tapi kalau job shop dia akan bekerja tuh kalau ada permintaan. Contohnya industri garment. Ada order sekian ribu pieces di 3 bulan Januari, Februari, Maret baru dia bekerja. Itu yang disebut dengan job shop. Nah, biasanya capacity requirement planning ini dipakai untuk pabrik yang sifatnya job shop. Kemudian yang kedua, dia biasanya menggunakan yang disebut sebagai backward scheduling, ya. Dan yang berikutnya agak sulit ya kalau CRP ini dipakai untuk daily plan, untuk perencanaan harian. Biasanya kita pakai untuk perencanaan mingguan. Kita mulai studi kasus ya. Misalkan di sebuah pabrik sepatu, ada dua komponen utama yang dibutuhkan, yaitu part A dan part B, ya. Misalkan part A itu adalah kain, kemudian part B itu adalah karet misalkan ya. Saya anggap aja part A dan part B. Jadi dua komponen bahan baku ini. Jadi ini kita akan merencanakan kapasitas bahan baku. Kita lakukan langkah pertama. Langkah pertama adalah Anda harus menentukan plan order release atau POR, plan order release. Apa itu POR? Saya akan share bentuk eh, daripada POR tadi. Gini. Sederhana bentuknya. Jadi seperti ini. Kan kita untuk membuat sepatu nih, kita butuh dua bahan, yaitu part A dan part B. Otomatis bahan ini kita pesen ke supplier, pemasok. Nah, otomatis kita harus membuat perencanaan pemesanan atau plan order. Nah, perencanaan pemesanan itu harus kita rilis. Jangan cuma hanya buat plan order, kita harus rilis. Benar-benar kita distribusikan ke suppliernya. Karena kalau kita tidak rilis itu, kita tidak akan sampai. Jadi misalkan, kalau Anda membutuhkan pemesanan eh, 3 minggu, ya, artinya di minggu ketiga kita akan start menggunakan bahan baku tersebut. Maka otomatis kita harus rilis di minggu pertama supaya minggu ketiga bahan baku itu udah ada di pabrik kita. Itu yang namanya plan order release. Jadi kalau plan order release misalkan 3 minggu, otomatis Anda harus merilis pemesanan itu di minggu pertama. Sehingga di minggu ketiga bahan itu udah ada di pabrik kita dan kita siap untuk berproduksi. Nah, jadi plan order release ini contohnya adalah part. Part itu bagian daripada atau komponen dari sepatu. Ya, tadi saya mengatakan part A dan part B. Ya, saya analogikanlah part A misalkan
kain sepatunya, part B itu misalkan untuk dampal sepatunya karet, misalkan. Ya. Plan order rilis di minggu pertama, untuk part A kita butuh 400 unit, part B kita butuh 800 unit. Kita pesan tuh rilis. Di minggu kedua, part A-nya 400, kemudian part B-nya 800. Dan begitu seterusnya untuk minggu ketiga dan minggu keempat. Ini yang disebutkan POR. Mudah ya. Ini apa? Diketahui. Ya, diketahui. Kita lanjutkan langkah kedua. Di langkah kedua, kita harus mencari data standar runtime per unit dan standar setup time per lot size. Ya, ini juga diketahui sebenarnya. Misalkan perusahaan kita itu memiliki 3 work center, makanya kita lihat menjadi WC, ya. Tapi ini WC ini work center, stasiun kerja. Nah, ada stasiun kerja 1, stasiun kerja 2, dan stasiun kerja 3. Nah, nah, dari setiap stasiun kerja itu membutuhkan bahan baku atau material. Yang tadi ya, tadi, part A dan part B. Berarti ada part A, ada part B. Kemudian, eh, diketahui ada lot size. Lot size itu ukuran lot, ya. Ukuran lot ini kalau sekiranya di satu station, misalkan lotnya 100, gitu. Jadi otomatis kalau kita mesen produk ke station tersebut, itu harus kelipatan 100, 100, 200, 300. Nah, itu namanya lot size. Ya, jadi jumlah minimum yang diproduksi oleh suatu stasiun kerja. Bisa dibilang begitulah. Nah, eh, work center 1 itu membutuhkan part A yang nilai lot size-nya 400. Berarti kalau mesen ke WC 1 itu kan pelipatan 400, 400, 800, 1200, dan begitu 1600, dan begitu seterusnya. Kemudian ada yang disebut dengan setup time. Ya, setup itu berarti waktu men-setup mesin sampai dia siap beroperasi. Ya, ternyata dibutuhkan waktu 60 menit setup time-nya. Kemudian yang kedua, runtime. Berarti waktu untuk menjalankan mesin, ya runtime-nya. Per lot itu 1,20 menit. Ya, itu runtime-nya. Nah, ini data yang kita butuhkan ya. Berarti ini diketahui. Ya, jadi di work center 1 itu dibutuhkan part A yang nilai lot size-nya 400 unit, di mana part A tersebut waktu setup time-nya itu adalah 60 menit. Dan waktu run-nya menjalankan operasinya itu adalah 1,20 menit. Mudah ya. Lakukan untuk work center 2 dan work center 3, baik untuk part A dan part B. Nah, ini diketahui seperti itu. Tahap berikutnya, kita akan menghitung kapasitas yang dibutuhkan. Nah, ini mulai asik nih. Ya. Ah, kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolom. Ya. Kolom pertama, masukkan part. Ini gampang, tinggal memindahkan dari sini. Ya, Anda masukkan part. Kolom kedua, Anda masukkan lot size. Anda pindahkan lot size dari standar runtime yang tabel sebelumnya. Dari sini. Oke, Anda pindahkan. Kemudian tahap ketiga, Anda pindahkan work center-nya supaya Anda tahu dia ada di work center mana. Mudah ya. Ini tinggal Anda pindahkan dari sini. Oke. Oke. Sehingga kita bisa tahu bahwa part A lot size-nya 400 dibutuhkan di work center 1. Ya. Nah, kemudian berikutnya Anda pindahkan setup time. Ya, waktu untuk men-setup mesin untuk part A yang ada di work center 1. Nah, waktunya 60 menit gitu kan. Eh, setup time per lot. Berarti setup untuk mengerjakan satu lot. Jadi pada saat kita mengerjakan 400 unit ya, part A, maka otomatis kita men-setup mesin. Untuk men-setup mesinnya dibutuhkan waktu 60 menit untuk mengerjakan 400 unit komponen A ya. Kemudian setup time per unitnya nanti kita cari.
Nah, kalau ini dapat dari mana angkanya? Mudah, dari tabel sebelumnya. Nah, dari sini. Kemudian berikutnya, bagaimana dengan runtime per unit? Nah, ini berarti untuk satu unit ya dari 400 ini mah dibutuhkan waktu 1,20 menit. Ya, jadi untuk membuat part A ya, satu unitnya dibutuhkan waktu 1,20 menit. Dapat dari mana angka ini? Anda tinggal pindahkan dari tabel sebelumnya. Oke, dari sini. Nah, tugas kita adalah menghitung setup time per unit, kemudian operation time per unit, dan total operation time. Makanya di sini saya kosongkan. Nah, langkah pertama, kita akan menghitung setup time per unit. Ya, ini mudah. Caranya adalah setup time dibagi dengan lot size. Sehingga untuk mencari yang ini, nah, Anda pergunakan rumus setup time per unit itu, setup time dibagi dengan lot size. Ya, 60 dibagi 400, 0,15. Sehingga untuk mendapatkan ini, 60 dibagi 400, ya, kita dapatkan angka 0,15. Gitu. Bagaimana yang kedua? Ya udah 80 dibagi 400, ya. Sehingga di sini kita mendapatkan angka 0,20. Yang ketiga, 80 dibagi 800 sehingga kini bisa mendapatkan angka 0,10. Begitu seterusnya sampai yang terakhir. Mudah. Berikutnya kita menghitung operation time per unit, ya. Nah, itu dalam satuan menit. Untuk menghitung tersebut, nah, itu kita menggunakan formulasi ini. Operation time itu adalah setup time ditambah dengan runtime. Jadi setup time-nya misalkan 0,15 ditambah runtime-nya 1,20 dapat 1,35. Ya. Berarti untuk mencari ini 0,15 ditambah dengan 1,20. Nah, sehingga didapat 1,35. Yang kedua, 0,20 ditambah 1,50. Sehingga kita mendapatkan angka 1,70. Anda lakukan hal yang sama untuk 3 baris berikutnya. Dan terakhir adalah total operation time, ya, menit per minggu. Untuk total operation time, rumusnya sederhana nih. Lot size dikali operation time. Berarti lot size-nya 400 misalkan, operation time-nya 1,35. Sehingga dapat 540. Nah, berarti untuk mencari ini, Anda kalikan lot size dengan operation time. Berarti untuk A di sini 400 dikali 1,35 sehingga Anda mendapatkan angka 540. Gitu ya. Yang kedua, 400 dikali 1,70 sehingga Anda mendapatkan angka 680. Anda lanjutkan untuk 3 baris berikutnya. Dari sini kita bisa tahu bahwa total operation time ya untuk part A yang dikerjakan di work center 1 itu membutuhkan waktu 540 menit per minggu. Untuk part B misalkan di work center 1 yang lot size-nya 800 itu membutuhkan total operation time atau waktu operasinya itu 1280 menit per minggu. Ya, ini langkah ketiga. Langkah berikutnya adalah baru kita membuat laporan capacity requirement planning. Jadi membuat laporan capacity requirement planning itu mudah, ya. Nah, cara membuatnya sebelum Anda masuk ke tabel, Anda harus hitung dulu nih waktu yang kita punya, ya. Nah, waktu itu kan dalam 1 minggu kita bekerja 5 hari, ya kan, dari Senin sampai Jumat.
Dalam satu hari kita bekerja 8 jam, ya. Kemudian 1 jam itu kan 60 menit. Sehingga 5 dikali 8 dikali 60 itu adalah 2.400 menit. Kapasitas atau kemampuan kita bekerja ya per minggu itu adalah 2.400 menit. Nah, ini kapasitas standarnya. Baru setelah itu kita bikin tabel yang namanya tabel capacity requirement planning. Nah, bentuk tabelnya seperti ini. Sederhana. Nah, caranya apa? Di kolom pertama Anda tulis deskripsi, kemudian di minggu berikutnya ini kita tentukan, yaitu minggu-minggunya yang akan kita buat. Nah, di sini ada yang disebut dengan waktu tersedia. Nah, di dalam waktu tersedia, Anda tinggal memindahkan dari tabel yang sebelumnya. Perlu Anda ketahui bahwa tadi berdasarkan tabel yang ketiga ini, itu kan ada 3 work center. Work center 1, work center 2, dan work center 3. Otomatis nanti CRP-nya itu ada 3. Untuk work center 1, untuk work center 2, dan untuk work center 3. Saya hanya akan menjelaskan satu saja, yaitu kita akan membuat CRP untuk work center 1 saja. Kenapa? Karena yang 2 dan 3 sama cara ngitungnya. Oke, bagaimana caranya kita ingin menghitung work center 1? Nah, berarti kita siapkan tabel untuk work center 1. Nah, tabelnya seperti ini. Eh, di sini Anda sediakan waktu yang tersedia, tingkat utilisasi, tingkat efisiensi, kapasitas tersedia, kebutuhan aktual, dan kelebihan atau kekurangan kapasitas. Nah, di sini ujung-ujungnya kita di sini. Apakah fasilitas yang kita miliki, apakah orang, mesin, nah kebetulan ini mungkin mesin ya, mesin atau bahan baku yang kita miliki itu kurang dari kapasitas atau melebihi kapasitas gitu. Nah, yang pertama, kita isi waktu yang tersedia untuk work center 1. Nah, tadi kita udah ngitung tuh waktu yang tersedia itu per minggu itu 1 minggu 5 hari dikali 8 jam dikali 60 menit. Sehingga dalam 1 minggu itu kita punya waktu untuk kerjain barang itu 2.400 menit. Maka dikatakanlah kita bikin CRP untuk minggu ketiga dua, katakanlah seperti itu. Di sini Anda tulis 2.400, ya kan? Menit per minggu. Minggu ketiga-tiga juga sama, Anda tulis 2.400. Minggu ketiga-4 otomatis akan sama. Minggu ketiga-5 otomatis akan sama. Tapi tergantung ya, kalau ada libur, otomatis tidak ada. Ya, kalau sekiranya ada libur. Misalkan Anda harus sesuaikan lah. Kalau misalkan di minggu ke 37 ada libur 2 hari, otomatis 3 hari kerja tuh. Maka otomatis ininya juga berubah. Gitu ya. Nah, kemudian Anda bisa totalkan. Ya, berapa totalnya? Ya, 2.400 tambah ini, Anda totalkan ini sehingga dapat 9.600 menit waktu yang tersedia untuk work center 1 gitu. Kemudian yang kedua, kita hitung tingkat utilisasi kondisi aktual. Nah, apa itu utilisasi penggunaan mesin? Ya, berapa persen sebenarnya? Sebenarnya ada rumusnya sih tingkat utilisasi. Tingkat utilisasi itu adalah nih, jam aktual yang dipakai untuk produksi dibagi jam yang tersedia menurut jadwal. Jadi kalau sekiranya utilisasi mesin, itu berapa sih jam aktual yang benar-benar mesin itu nyala untuk memproduksi barang, dibagi jam yang tersedia available mesin itu bisa dipakai menurut jadwal gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa hitung. Ceritanya di sini saya sudah hitung. Dapatlah 90% misalkan. Ya, tapi cara 90 dari mana Pak? Dari yang tadi. Ini juga 90%, ini juga 90%, ini juga 90%. Ya. Kemudian ini tidak perlu Anda totalkan, ya. Kemudian bagaimana dengan tingkat efisiensi? Nah, efisiensi itu sebenarnya ada rumusnya. Rumusnya apa? Efisiensi itu adalah jam standar yang diperoleh atau untuk produksi. Jam standar untuk produksi. Standar itu kan berarti bekerja dari jam 8 pulang jam 5 misalkan ya. 8 jam per hari itu namanya jam standar. Di luar itu jam lembur gitu kan.
kemudian dibagi jam aktual yang digunakan untuk produksi. Nah, dari 8 jam per hari ini, berapa sih kenyataannya kita pakai yang benar-benar untuk produksi? Kan bisa saja eh, ada setup mesin ya sehingga harus delay 30 menit. Berarti 30 menit itu nggak dipakai tuh gitu ya. Nah, jadi jam standar yang diperoleh untuk produksi dibagi dengan jam aktual yang digunakan. Itu efisiensi. Nah, ceritanya di sini saya sudah hitung misalkan efisiensinya 90% juga ceritanya ya. Ini juga 90, ini juga 90, ini juga 90 ya. Nah, ini kita dapat tingkat efisiensi. Nah, berikutnya adalah kita menghitung kapasitas tersedia atau rated capacity. Dari mana cara menghitungnya? Mudah cara menghitungnya. Cara menghitungnya itu dari sini. Waktu yang tersedia dikali tingkat utilisasi dikali dengan tingkat efisiensi, ya. Nah, kalau saya balikan ke tabel tadi, ya udah gampang. Untuk mendapatkan angka ini, maka 2.400 dikalikan dengan 0,90 dikalikan dengan 0,90 sehingga didapat angka di sini 1944. Ini juga sama 2.400 dikalikan ini dikalikan tingkat efisiensinya sehingga didapat angka di sini sekian. Ya, lakukan hal yang sama untuk minggu ke-34 dan untuk minggu ke-35. Sehingga kita bisa mendapatkan total nih. Total kapasitas tersedia ya ini ditambah ini, tambah ini, tambah ini ditotalkan sehingga dapat 7.776 menit ya. Itu totalnya. Berikutnya baru kita menentukan kebutuhan aktual. Nah, real dari kebutuhan aktual produk atau part yang kita buat ini kan work center satu nih. Berapa sih kebutuhan aktualnya? Kita lihat di tabel sebelumnya. Nah, di tabel sebelumnya, eh, nah, yang di work center satu nih, ini kan total operation time-nya 540 menit per minggu. Nih, ini juga sama-sama nih work center satu, 1280. Berarti yang total di work center satu berapa? Ini dan ini. Berarti kan 540 ditambah 1280. Nah, itulah yang disebut sebagai kebutuhan aktual daripada eh, work center satu. Ya. Berarti kebutuhan aktualnya didapat dari tabel sebelumnya ya. Sehingga totalnya Anda tulis di sini. Sehingga totalnya 1820. Dari mana Pak 1820? Yaitu dari sini. 540 untuk work center satu ditambah dengan ini 1280. Lalu bagaimana dengan work center 2 Pak? Ya gampang. Ini nih 680 ditambah dengan 1056. Itu work center 2 gitu. Nah, kita fokus aja kepada work center satu. Nah, ini 1820 sama. Lalu yang untuk minggu ketiga-tiga sama. Minggu keempat sama. Minggu ke-35 juga sama. Ya, sehingga dapat total kebutuhan aktual misalkan 7280. Dapat dari mana? Ini semua ditambahkan sampai sini. Sehingga totalnya adalah 7280. Terakhir, kita menentukan berapa sih kelebihan atau kekurangan kapasitas. Nah, ini lebih mudah lagi caranya. Untuk mencari kelebihan dan kekurangan kapasitas, kita tinggal mengisi kolom baris yang terakhir ya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, di sini saya ada cara menentukan kelebihan kekurangan kapasitas. Jadi intinya kita menghitung yang namanya kapasitas sisa ya. Kapasitas sisa itu adalah kapasitas tersedia dikurangi dengan kebutuhan aktual. Ya, kapasitas tersedia dikurangi dengan kebutuhan aktual. Ya, kalau kapasitas tersedianya 1944, kebutuhan aktualnya 1820, berarti hasilnya positif. Ada selisih 124. Intinya, kemampuan kita 1944, tetapi orang yang butuh hanya 1820.
Tetap dong kita bikin 1944. Kenapa? Karena nggak mungkin di tengah jalan tenaga kerja kita dipulangin. Sayang, ya. Nah, otomatis kita kelebihan 124. 124 ini untuk stok. Nah, berarti kapasitas tersedia dikurangi kebutuhan aktual. Nah, untuk mengisi kolom yang ini, ya, berarti kapasitas yang tersedia, ya, dikurangi dengan kebutuhan aktual. 1944 dikurangi 1820. Sehingga hasilnya Anda taruh di sini adalah plus 124. Ya. 1944 dikurangi 1820. Sehingga hasilnya di sini adalah plus 1244. 124. Ini dikurangi ini sehingga hasilnya adalah plus. Ini ya dikurangi ini sehingga hasilnya adalah plus 124. Oke? Oke, ini kurang lengkap. Oke, 1820 plus 124. Sehingga kalau misalkan Anda totalkan dari sini ke sini, maka otomatis di sini Anda dapat plus 496. Berarti sebenarnya kita kelebihan kapasitas sebanyak 496 gitu kan unit ya. Jadi kelebihan kapasitas. Oke, nah ini yang disebut dengan cara menghitung capacity requirement planning. Lalu bagaimana selanjutnya? Nah, ini kan ceritanya untuk work center 1 ya. Maka otomatis ini work center 1. Maka otomatis Anda lakukan hal yang sama untuk work center 2 dan work center 3. Sekarang kita masuk ke analisanya. Anda cek di sini berarti kelebihan kapasitas plus 496. Apa yang harus kita lakukan kalau kelebihan kapasitas ini? Solusinya, kalau ternyata dia kelebihan kapasitas, kita kurangin gitu kapasitasnya. Caranya dengan apa? Misalkan reduce shift. Shiftnya mungkin dikurangi sehingga Anda bisa menghemat energi, menghemat tenaga. Kemudian yang kedua, reassign personnel temporarily. Ada beberapa orang yang kira-kira tidak terlalu dibutuhkan, Anda reassign saja, ditugaskan untuk tugas lain misalkan. Nah, atau alokasi untuk train tenaga kerja atau kita melakukan perawatan sehingga kita tidak melakukan produksi gitu ya. Nah, ini mengurangi kapasitas. Bagaimana kalau sekiranya kapasitasnya negatif? Kapasitas negatif itu kalau ternyata kapasitas tersedia itu kurang dari kebutuhan aktual. Maka yang perlu kita lakukan ini ya, ditambah shift atau mungkin lembur overtime dan ditambah work weekend misalkan ya, atau subkontrak kita lempar sebagian produk ke perusahaan lain. Tentunya untung kita sedikit berkurang gitu kan karena ada subkontrak. Kemudian bagaimana cara meningkatkan beban atau increasing load? Ya caranya dengan release order early. Ya, jadi Anda harus rilis order lebih awal, lebih ke depan. Atau Anda add lot size, jangan 100, misalkan 120 lot size-nya. Nah, atau menambah master production schedule. Kemudian bagaimana mengurangi beban atau reducing load? Ya reducing load itu gimana caranya mengurangi beban perusahaan? Kita subkontkan, kita suruh perusahaan lain mengerjakan. Atau reduce load yang tadinya 100 menjadi 80 misalkan. Ya. Kemudian increase lead time. Waktu pengerjaan untuk satu produk misalkan 1,5 menit ditambah menjadi 1,8 menit. Misalkan seperti itu. Kemudian bagaimana cara redistributing load? Ya alternate work center. Kita harus memiliki work center alternatif, alternate routing pengerjaannya kita cari lagi mana yang lebih efektif dan range the date, atur tanggalnya. Nah, itulah yang disebut dengan Capacity Requirement Planning atau CRP. Semoga bermanfaat.